Kejutan besar H-1 jelang laga. Skuad Timnas Indonesia resmi gelar latihan perdana di Sydney tadi malam. Coach Patrick Kluivert dan Alex Pastoor langsung putuskan coret 4 pemain yakni Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, Hernando Ari, dan Saina Patinamakah. Strategi besar disiapkan demi menumbangkan Australia di laga super krusial. Jika benar terjadi, apakah ini keputusan terbaik? Atau justru kejutan lain masih menanti? Simak ulasan menariknya di sini. Langkah super gemilang. Menpora Dito Aryo Tejo resmi ambil keputusan besar demi bantu PSSI dan Timnas Indonesia hadapi Australia, yang diyakini bisa jadi kunci sukses Garuda amankan 3 poin di Sydney Stadium. Fans auto bahagia dan semakin optimis dengan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kok bisa? Apa sebenarnya langkah besar yang diambil Pak Menpora demi kesuksesan tim Merah Putih? Temukan jawabannya di sini. Auto gemparkan Eropa. Media top Inggris ini secara mengejutkan sebut Timnas Indonesia kini jadi ancaman serius bagi Australia. Bukan lagi tim underdog, Garuda punya kans nyata geser Socceroos di posisi 2 klasemen grup C untuk temani Timnas Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Dan bisakah Timnas Garuda wujudkan mimpi besar ini? Ini dia fakta mengejutkan yang bikin fans auto merinding. Wah, auto bikin geger. Australia panik jelang lawan Indonesia. Banyak pemain utama cedera, Jackson Irvine mendadak keceplosan beri pernyataan mengejutkan kayak gini di hadapan publik. Hanya sehari sebelum laga krusial versus Timnas Indonesia, pemain andalan Australia ini ucapkan hal yang bikin fans bisa auto khawatir dengarnya. Apakah ini bukti Australia sedang tak baik-baik saja? Bisakah Timnas Indonesia manfaatkan situasi ini dan pulangkan tuan rumah dengan kekalahan memalukan? Simak ulasan lengkapnya di sini. Mantap ini, Coach Patrick Kluivert tegaskan mental juara. Timnas Indonesia sama sekali tak inferior meski main tandang lawan Australia. Bahkan sang pelatih tanpa ragu sedikit pun sebut target Garuda jelas. Kami datang ke Sydney hanya untuk kemenangan. Sebuah sinyal besar bahwa tim sudah siapkan segala hal untuk pulang dengan 3 poin berharga. Apakah strategi brilian sudah disiapkan untuk meruntuhkan Socceroos di kandang mereka sendiri? Temukan bocorannya di sini. Prof. Alex Pastoor auto bahagia. Pelatih ternama Kroasia ini beri bocoran super eksklusif soal 2 titik lemah besar di skuad Australia yang bisa jadi kunci kemenangan Timnas Indonesia di Sydney Stadium. Kemenangan bersejarah di tanah Australia bukan lagi sekadar mimpi. Apa saja sebenarnya kekurangan mereka? Bisakah celah ini dimanfaatkan tim asuhan Patrick Kluivert untuk kejutkan Socceroos? Simak inilah ulasan lengkapnya. Debut sensasional di depan mata. Ole resmi lakoni latihan perdana bersama Timnas Indonesia tadi malam. Siap tampil perdana di laga super krusial lawan Australia di Sydney Stadium. Fans Garuda auto bahagia akhirnya punya bomber top kelas Eropa. Mampukah Mang Ole langsung cetak gol di laga debutnya? Dan bawa 3 poin membanggakan untuk seluruh fans Timnas. Semua tak sabar menanti hasilnya. Kejutan besar tak terduga. Jay Itzes ternyata punya andil super penting di balik keputusan Emil Audero mau jadi WNI dan bela Timnas Indonesia. Kapten kita semua itu diam-diam lakukan hal besar kayak gini hingga Emil tak bisa menolak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Apa sebenarnya kata-kata sakti dari Bang J yang bikin Emil akhirnya mantap berseragam merah putih? Fans Garuda auto merinding dan makin bangga. Simak kisah lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kejutan besar H-1 jelang laga. Skuad Timnas Indonesia resmi gelar latihan perdana di Sydney tadi malam. Coach Patrick Kluivert dan Alex Pastoor langsung putuskan coret 4 pemain yakni Ramadhan Sananta, Hoki Caraka, Hernando Ari, dan Saina Patinamakah.
Strategi besar disiapkan demi menumbangkan Australia di laga super krusial. Jika benar terjadi, apakah ini keputusan terbaik? Atau justru kejutan lain masih menanti? Simak ulasan menariknya di sini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda di Australia. Dengan tim yang kini sudah lengkap, sesi latihan pertama di lapangan pun resmi digelar oleh tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdananya di Stadion Netstrata Jubilee Sydney pada Selasa malam kemarin. Sesi ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi laga penting di matchday ke-7 Grup C melawan Australia pada Kamis besok di Sydney Football Stadium. Pertandingan ini menjadi laga krusial mengingat saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 6 poin, tertinggal 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Jika Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Sebagai informasi, hanya 2 tim teratas di setiap grup yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan Jepang sudah mengamankan 1 tempat, laga melawan Australia menjadi penentu siapa yang akan menemani mereka ke ajang 4 tahunan ini. Sejak resmi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 8 Januari 2025, ini adalah pertama kalinya Patrick Kluivert memimpin sesi latihan Jay Izzes dan kawan-kawan. Pelatih asal Belanda ini mengaku terkesan dengan kualitas permainan timnya, terutama dalam hal penguasaan bola. Kesan pertama saya sangat baik, ujar Kluivert dikutip dari laman resmi PSSI. Dalam sesi latihan ini, Timnas Indonesia fokus pada latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Rizky Ridho dan rekan-rekannya dinilai menunjukkan performa yang sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola, kata Kluivert. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka dan saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Meski baru saja menempuh perjalanan panjang, Mas Hilgers dan rekan-rekannya tetap menunjukkan performa yang bugar dan siap tempur. Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat menikmati latihan, ujar Kluivert. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Dengan kondisi tim yang solid dan persiapan yang berjalan lancar, Patrick Kluivert optimistis Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam laga penting melawan Australia. Mantap ini, Coach Patrick Kluivert tegaskan mental juara. Timnas Indonesia sama sekali tak inferior meski main tandang lawan Australia. Bahkan sang pelatih tanpa ragu sedikit pun sebut target Garuda jelas. Kami datang ke Sydney hanya untuk kemenangan. Sebuah sinyal besar bahwa tim sudah siapkan segala hal untuk pulang dengan 3 poin berharga. Apakah strategi brilian sudah disiapkan untuk meruntuhkan Sokros di kandang mereka sendiri? Temukan bocorannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dengan tegas menyatakan bahwa skuad Garuda datang ke Sydney dengan satu tujuan utama, meraih kemenangan atas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga Grup C. Jika ingin memperbesar peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, kemenangan melawan Australia menjadi target wajib bagi tim asuhan Kluivert. Kluivert tak ragu menegaskan bahwa timnya mengincar hasil terbaik di laga penting ini. Duel antara Australia versus Indonesia akan berlangsung pada Kamis besok sore. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, ujar Kluivert dengan penuh optimisme. Setelah tiba di Sydney, Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana pada Selasa kemarin dan dijadwalkan kembali berlatih pada Rabu hari ini sebagai persiapan akhir sebelum pertandingan. Australia saat ini berada di peringkat kedua Grup C dengan 7 poin, hanya unggul 1 angka atas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kondisi ini membuat pertandingan melawan Indonesia menjadi sangat krusial bagi Sokros.
Jika mereka kalah, posisi Australia terancam turun peringkat dan peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin sulit. Sementara itu bagi Indonesia, kemenangan di Sydney akan menjadi lompatan besar menuju sejarah baru dalam sepak bola nasional. Prof. Alex Pastor auto bahagia. Pelatih ternama Kroasia ini beri bocoran super eksklusif soal 2 titik lemah besar di skuad Australia yang bisa jadi kunci kemenangan timnas Indonesia di Sydney Stadium. Kemenangan bersejarah di tanah Australia bukan lagi sekadar mimpi. Apa saja sebenarnya kekurangan mereka? Bisakah celah ini dimanfaatkan tim asuhan Patrick Kluivert untuk kejutkan Socceroos? Simak inilah ulasan lengkapnya. Timnas Indonesia disebut memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif saat bertandang ke markas Australia dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat ini disampaikan oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Ia menilai bahwa Australia memiliki beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Menurut Bojan Hodak, ada 2 faktor utama yang membuat Australia tidak berada dalam kondisi terbaiknya, yakni 1. Kehadiran pelatih baru. Australia baru saja menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih menggantikan Graham Arnold. Biasanya pelatih baru akan mencoba memainkan gaya menyerang dan pressing tinggi, terutama dalam pertandingan debutnya. Dengan Australia bermain di kandang sendiri, Popovic tentu ingin mengambil hati para supporter dengan permainan atraktif. 2. Kurangnya penyerang berkualitas. Menurut Hodak, Australia tidak memiliki pemain depan yang tajam untuk menyelesaikan peluang. Meski mereka bisa menciptakan banyak peluang, tanpa penyerang yang efektif, strategi menyerang mereka akan sia-sia. Australia baru saja mengganti pelatih di babak kualifikasi ini. Pelatih baru biasanya ingin memainkan pressing tinggi. Tapi mereka punya masalah karena tidak punya pemain yang bisa mencetak gol, ujar Hodak dikutip dari laman resmi Persib. Mereka kurang memiliki pemain bertipe finisher. Jadi saya rasa Indonesia bisa saja mendapatkan hasil positif dengan pemain yang mereka miliki sekarang. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, Australia. Laga ini sangat krusial karena Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat kedua jika mampu mengalahkan Australia. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menduduki posisi kedua. Dengan dukungan penuh dan strategi yang tepat, peluang Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Debut sensasional di depan mata. Ole Romeni resmi lakoni latihan perdana bersama Timnas Indonesia tadi malam. Siap tampil perdana di laga super krusial lawan Australia di Sydney Stadium. Fans Garuda Auto bahagia akhirnya punya bomber top kelas Eropa. Mampukah Mang Ole langsung cetak gol di laga debutnya? Dan bawa 3 poin membanggakan untuk seluruh fans timnas. Semua tak sabar menanti hasilnya. Ole Romeni, striker baru timnas Indonesia, telah menjalani sesi latihan perdananya setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang Oxford United itu tiba di Sydney bersama rekannya Marcelino Ferdinand pada Senin lalu. Begitu tiba, ia langsung mengikuti latihan kebugaran bersama pemain lain yang sudah lebih dulu bergabung. Latihan ini berlangsung di Fit Collective, yang lokasinya berdekatan dengan tempat para pemain menginap. Sebelum terbang ke Sydney, Ole Romeni sempat bermain untuk Oxford United dalam pertandingan divisi Championship melawan Watford. Dalam laga tersebut, pemain berdarah Medan ini tampil selama 68 menit sebelum digantikan oleh Go Otterham. Oxford United pun meraih kemenangan tipis 1-0. Romeni menjadi andalan Oxford United dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Baik sebagai starter maupun pemain pengganti, ia selalu diberi kesempatan bermain. Bahkan ia mencetak gol pertamanya pada 1 Maret saat melawan Coventry City, meskipun Oxford United kalah 2-3 dalam laga tersebut. Dengan jam bermain yang tinggi, Ole Romeni berpotensi menjadi pilihan utama Patrick Kluivert dalam menghadapi Australia.
di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis besok di Sydney Football Stadium. Ole Romagnoli mengungkapkan kegembiraannya terkait peluang debutnya bersama timnas Indonesia. Ia merasa bangga dan tidak sabar untuk membela Garuda di laga penting ini. Melawan Australia adalah pertandingan pertama saya di periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim dan negara serta memberikan yang terbaik melalui sepak bola. Namun, siapa yang akan bermain dalam starting 11 bukan keputusan saya. Yang terpenting, saya sudah hadir di sini dan tidak sabar bermain untuk Indonesia. Absennya Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangoen membuat Ole Romagnoli diprediksi menjadi ujung tombak utama timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Ragnar Oratmangoen tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Egy Maulana Fikri absen akibat cedera dan telah dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan bulan Maret 2025. Dengan situasi ini, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menjadikan Ole Romagnoli sebagai pemain kunci di lini depan timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Australia. Wah, auto bikin geger. Australia panik jelang lawan Indonesia. Banyak pemain utama cedera, Jackson Irvine mendadak keceplosan beri pernyataan mengejutkan kayak gini di hadapan publik. Hanya sehari sebelum laga krusial versus timnas Indonesia, pemain andalan Australia ini ucapkan hal yang bikin fans bisa auto khawatir dengarnya. Apakah ini bukti Australia sedang tak baik-baik saja? Bisakah timnas Indonesia manfaatkan situasi ini dan pulangkan tuan rumah dengan kekalahan memalukan? Simak ulasan lengkapnya di sini. Tim nasional Australia melakukan perubahan dengan memanggil sejumlah wajah baru dalam skuad mereka untuk menghadapi timnas Indonesia dan Cina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret 2025 ini. Meski ada banyak pemain baru yang masuk, Jackson Irvine, gelandang andalan Australia, menegaskan bahwa hal tersebut bukan masalah besar. Menurutnya, pergantian pemain dalam timnas adalah sesuatu yang wajar. Irvine percaya bahwa para pemain yang dipanggil akan memberikan yang terbaik bagi Socceroos, julukan timnas Australia. Pertandingan timnas Indonesia versus Australia merupakan bagian dari lanjutan grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret besok sore waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, Irvine menyadari bahwa perubahan dalam skuad Australia terjadi akibat beberapa pemain utama mengalami cedera. Namun ia yakin para pemain yang ada tetap akan berjuang maksimal untuk membawa Australia meraih kemenangan atas skuad asuhan Patrick Kluivert. Tentu saja, setiap perubahan dalam tim membawa energi yang berbeda. Banyak pemain baru, banyak wajah baru. Namun pada akhirnya tujuan kami tetap sama, ujar Irvine dikutip dari laman resmi Socceroos. Menurutnya, setelah jeda panjang sejak pertandingan terakhir di bulan November, seluruh pemain kini kembali dengan semangat yang lebih besar untuk menghadapi tantangan berikutnya. Sebagai pemain berpengalaman, Irvine menegaskan bahwa skuad asuhan Tony Popovic terus melakukan persiapan matang untuk menghadapi timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa dianggap enteng dan mereka harus siap menghadapi pertandingan yang sengit. Semua orang sudah bersiap dengan sangat baik. Latihan sudah dimulai dengan intensitas yang tinggi. Bagi beberapa pemain yang sudah berlatih sejak kemarin, mereka sudah lebih siap. Hari ini semua pemain akan berada di lapangan melakukan persiapan sebanyak mungkin sebelum pertandingan besar nanti, sambung Irvine. Saat ini timnas Australia berada di posisi kedua klasemen grup C dengan 7 poin, sedangkan Indonesia menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Dengan selisih hanya 1 poin, pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kejutan besar tak terduga. Jay Itzes ternyata punya andil super penting di balik keputusan Emil Audero mau jadi WNI dan bela timnas Indonesia.
Kapten kita semua itu diam-diam lakukan hal besar kayak gini hingga Emil tak bisa menolak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Apa sebenarnya kata-kata sakti dari Bang J yang bikin Emil akhirnya mantap berseragam merah putih? Fans Garuda Auto merinding dan makin bangga. Simak kisah lengkapnya di sini. Dalam sebuah keputusan besar, Emil Audero resmi menjadi warga negara Indonesia bersama dua pemain lainnya, Dean James dan Joy Pelupesi. Keputusan ini membuka peluang bagi Emil untuk membela timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Bergabungnya Emil menjadi kabar baik bagi Garuda, terutama menjelang dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret. Kehadirannya bersama para pemain diaspora lain semakin meningkatkan harapan pecinta sepak bola tanah air. Sebenarnya PSSI sudah mengincar Emil Audero sejak 2016 saat ia masih membela Juventus. Upaya untuk membawanya ke timnas kembali dilakukan pada 2023, tetapi baru berhasil direalisasikan pada 2025. Menurut Emil, ada beberapa kendala yang membuatnya belum bisa mengambil kesempatan lebih cepat, salah satunya adalah masalah cedera. Banyak yang membicarakan peluang saya bermain untuk Indonesia. 2 tahun lalu, Erick Thohir menghubungi saya lewat panggilan video dan menjelaskan proyek timnas Indonesia. Namun saat itu saya mengalami cedera bahu sehingga tidak bisa langsung bergabung. Sekarang saya merasa ini adalah waktu yang tepat, jadi saya menerimanya. Selain dorongan dari PSSI, J. Idzes juga berperan besar dalam meyakinkan Emil untuk mengambil sumpah WNI. Saya bertemu J. Idzes saat melawan Venezia. Kami berbincang dan dia menjelaskan semuanya dengan cepat. Beberapa bulan kemudian kami kembali berbicara lewat telepon. Ia sangat membantu dan itu menjadi salah satu faktor yang membuat saya semakin yakin. Dengan keputusan ini, Emil Audero siap memperkuat timnas Indonesia dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Kehadirannya di bawah Mistar diharapkan bisa menambah kekuatan Garuda dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Langkah super gemilang. Menpora Dito Aryo Tejo resmi ambil keputusan besar demi bantu PSSI dan timnas Indonesia hadapi Australia, yang diyakini bisa jadi kunci sukses Garuda amankan 3 poin di Sydney Stadium. Fans Auto bahagia dan semakin optimis dengan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kok bisa? Apa sebenarnya langkah besar yang diambil Pak Menpora demi kesuksesan tim Merah Putih? Temukan jawabannya di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik saat menghadapi Australia. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. Harapan ini disampaikan Menpora Dito saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPP Barisan Pemuda Nusantara serta pemberian santunan kepada 20.000 anak yatim di Indonesia Arena pada Selasa sore kemarin. Timnas sudah mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain baru, karena itu kita berharap Indonesia bisa meraih kemenangan, ujar Menpora Dito. Menpora menekankan bahwa pertandingan melawan Australia adalah salah satu laga penentuan bagi Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Semoga kita mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan harapan Bapak Presiden Prabowo dan seluruh masyarakat Indonesia, tambahnya. Karena itu ia mengajak semua yang hadir untuk bersama-sama berdoa demi kemenangan timnas Indonesia. Adik-adik sekalian, saya ingin meminta tolong doanya. 2 hari lagi timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan kita hanya memiliki 4 pertandingan tersisa untuk menentukan kelolosan ke Piala Dunia 2026. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini bersama 20.000 adik-adik sekalian. Selain itu, ia juga meminta doa khusus saat berbuka puasa agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mohon nanti saat buka puasa Pak Ustadz bisa menambahkan doa khusus agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Doa yang dipanjatkan di tempat ini pasti penuh berkah, lanjutnya. Menpora Dito juga mengapresiasi Ketua Umum DPP Bapera yang telah menyelenggarakan acara ini di momen yang sangat tepat.
Terima kasih kepada seluruh jajaran DPP Bapera. Acara ini diadakan hanya 2 hari sebelum pertandingan penting Timnas Indonesia melawan Australia. Semoga dengan doa bersama Indonesia bisa menang. Pungkasnya. Dengan dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, diharapkan Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan semakin dekat menuju impian tampil di Piala Dunia 2026. Auto gemparkan Eropa. Media top Inggris ini secara mengejutkan sebut Timnas Indonesia kini jadi ancaman serius bagi Australia. Bukan lagi tim underdog, Garuda punya kans nyata geser Socceroos di posisi 2 klasemen grup C untuk temani Timnas Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka begitu yakin? Dan bisakah Timnas Garuda wujudkan mimpi besar ini? Ini dia fakta mengejutkan yang bikin fans auto merinding. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Australia dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Sepak Bola Sydney, Australia pada Kamis sore besok waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini Jepang memimpin grup C dengan keunggulan 9 poin atas Australia yang berada di peringkat kedua. Namun persaingan di bawahnya sangat ketat karena selisih antara Australia di posisi kedua dan Cina di posisi terbawah hanya terpaut 1 poin. Dengan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, Jepang hampir pasti mengamankan 1 tempat, sementara 5 tim lainnya bersaing ketat untuk merebut 1 tiket tersisa. Pertandingan antara Australia dan Indonesia menjadi salah satu duel penting yang bisa menentukan nasib kedua tim dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Dari segi peringkat FIFA, Australia unggul jauh dari Indonesia dengan selisih 101 peringkat. Namun, media asal Inggris The Guardian menilai bahwa perbedaan peringkat ini tidak serta-merta membuat timnas Indonesia lebih lemah. Menurut The Guardian, kehadiran banyak pemain Indonesia yang berkarir di Eropa membuat skuad Garuda semakin percaya diri menghadapi tim sekuat Australia. Bahkan dalam laga nanti, Indonesia memiliki lebih banyak pemain berbasis di Eropa dibandingkan tuan rumah. Inilah kenyataannya, tulis The Guardian. Tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran terhadap duel fisik atau tekanan mental. Indonesia sama berpengalamannya dengan Australia dalam hal pemain yang berkarier di Eropa. The Guardian menilai bahwa Indonesia kini bisa menjadi rival terbesar Australia dalam perebutan tiket Piala Dunia 2026. Bagi Australia, kalah di kandang sendiri dari Indonesia akan menjadi pukulan telak, tulis The Guardian. Namun hasil itu juga menunjukkan bahwa kedua negara tetangga ini bisa saling bersaing untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Alih-alih hanya melihat ke negara-negara di seberang lautan, Australia kini punya rival kuat yang berada tepat di seberang Laut Timor. Bahkan The Guardian menegaskan bahwa Indonesia kini bisa menjadi pesaing utama Australia di Asia menggantikan Jepang. Merupakan Jepang, Indonesia kini harus menjadi rival terbesar Australia di Asia. Selain membahas tim nasional, The Guardian juga menyoroti usaha PSSI dalam membangun kembali sepak bola Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI gencar melakukan reformasi mulai dari membersihkan praktik korupsi, meningkatkan kualitas kompetisi, hingga menjalankan program naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Program naturalisasi besar-besaran masih terus berlanjut dengan pemain-pemain menuju kedutaan besar Indonesia di Eropa hampir setiap bulan, tulis The Guardian. Selain itu, PSSI kini dianggap lebih stabil dibandingkan masa lalu, ketika organisasi ini sering dihantui masalah salah urus, korupsi, dan intervensi politik. PSSI tampaknya mulai memperbaiki diri setelah puluhan tahun mengalami salah urus, korupsi, dan campur tangan politik. Kini PSSI bisa menjadi mitra yang lebih andal bagi Australia. Sebagai kesimpulan, The Guardian menyarankan Australia untuk lebih memperhatikan Indonesia, baik sebagai rival, mitra kerjasama, maupun gerbang menuju keterlibatan yang lebih besar di Asia Tenggara. Australia harus lebih sering melihat ke Indonesia, baik untuk mencari pemain berbakat, membangun kemitraan, maupun menjalin hubungan yang lebih erat dengan Asia Tenggara.